Baik, anak-anak, dan di video kali ini ya, kita akan melanjutkan untuk menganalisa mengenai sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat itu. Oke. Jadi berdasarkan nilai A, B, C ya, dan juga nilai D atau diskriminannya dari satu fungsi kuadrat. Oke, jadi silakan simak buku kalian dan juga simak penjelasan dari Mister ya. Dan nanti silakan kalian ajukan pertanyaan ataupun pendapat kalian mengenai ya sifat-sifat ini. Oke. Nah, anak-anak, coba kalian lihat, perhatikan ya grafik fungsi yang dibuat oleh Zain Mustafir. Jadi ilustratornya beliau ya. Oke, jadi grafiknya terbuka ke atas ya. Dari video sebelumnya kan kalian pasti sudah tahu kalau terbuka ke atas. Oke. Itu bagaimana, kemudian dia menyinggung sumbu X di satu titik, itu bagaimana. Nah, kemudian sumbu simetrinya ya, kalian lihat sumbu simetrinya berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Nah, itu seperti apa. Oke. Yang pertama, kita lihat ya, dari nilai A dipengaruhi oleh arah terbukanya grafik ya. Jadi arah terbukanya grafik. Nah, jadi kita lihat grafiknya ya. Jika grafik terbuka ke bawah, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0 kan gitu tadi ya. Sebelumnya ya maksudnya. Kemudian jika grafik terbuka ke atas, maka nilai A-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kalian lihat grafik. Dari gambar terlihat grafik tersebut terbuka ke atas, sehingga nilai A-nya bagaimana? Pasti nilai A-nya adalah lebih dari 0. Maka di sini lebih dari 0 ya. Mister belum berani mencoret itu ya. Maka nilai A-nya di situ. Nah, mungkin di sini Mister akan tulis. Ya. Nilai A-nya sudah pasti lebih dari 0. Itu ya. Sehingga jadi nilai A itu ya lebih dari 0. Oke, paham? Paham. Nah, yang kedua sekarang kita lihat nilai B-nya ya. Untuk melihat nilai B-nya itu ya, nilai B yang ada di sini berdasarkan grafiknya, tapi dia tetap dipengaruhi oleh nilai A ya, dan juga titik baliknya seperti apa. Titik balik itu ya absis atau nilai minimum, yang nilai Y-nya itu yang tadi yang sebelumnya Mister jelaskan. Nah, dari gambar, gambarnya coba kita lihat. Nah, ini seperti peta buta ya, tidak ada nilai atau apa. Kalian harus bisa menganalisanya seperti apa. Nah, dari gambar terlihat titik balik di kanan sumbu Y. Ya, titik balik. Nah, ini titik baliknya ya. Jadi di mana titiknya grafiknya untuk berbalik. Dia kan sebelah kanan sumbu Y, ini sumbu Y-nya di kanannya. Nah, sehingga nilai XP ya, X puncak atau sumbu simetrinya ya, itu sudah pasti titik puncaknya ya sudah pasti lebih dari 0 ya. Maka di sini X puncak atau XP itu lebih dari 0 ya. Tadi kalian sudah tahu nilai A lebih dari 0 ya, A-nya lebih dari 0. Kemudian sekarang ditambah juga titik puncaknya lebih dari 0. Sehingga ini maknanya adalah 2AXP ya. Jadi nilai keduanya ya, jadi nilai dari 2 kali A kali X puncaknya itu lebih dari 0, karena perkalian dua bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Nah, itu maksudnya tadi yang A-nya kan dia lebih dari 0, maka positif kan, nilai titik puncaknya juga lebih dari 0, maka dia positif. Sekarang selanjutnya, dengan demikian yaitu negatif, ketika negatif 2 kali A kali X puncak yang tadi positif dan juga positif ya, ketika kemudian dinegatifkan, maka kan otomatis dia jadi negatif ya kan, sehingga negatif 2AXP ya itu, maka dia akan menjadi kurang dari 0 ya kan, pasti ya kurang dari 0, karena kalau tadi dia 2AXP ya tanpa negatif ya dia positif, itu pasti dia lebih dari 0 karena dia pasti positif, berarti dia kan lebih dari 0. Sekarang kalau dia dinegatifkan, maka dia akan menjadi kurang dari 0 ya, karena negatif adalah bilangan positif dari bilangan positif, karena negatif dari bilangan positif kan gitu adalah negatif. Nah, sekarang kalau dari gambar itu kan diketahui B sama dengan negatif 2 ya kali A kali
titik puncaknya, sehingga B-nya ya sudah pasti ya kan, B-nya dia negatif. Nah, sudah pasti B-nya itu kurang dari 0 karena dia negatif ya kan, sehingga nilai B-nya itu ya adalah B kurang dari 0. Nah, ya, dia berada di kanan gitu. Sekarang kita beralih ke nilai C. Nilai C dipengaruhi oleh titik potong pada sumbu Y. Kalau kita lihat di sini, titik potong sumbu Y-nya dia berada di positif kan, di atas. Kalau di atas sudah pasti positif. Di atas 0 ini ya, di Y-nya kan positif. Ya, kalau dia di atas sumbu Y, kalau dia positif, memotong sumbu Y positif, maka ulang lagi. Memotong sumbu Y positif, maka dia C-nya lebih dari 0. Kalau dia Y-nya negatif, maka C-nya kurang dari 0. Ya, kalau dia C-nya sama dengan 0, berarti tepat dia nanti di sumbu Y-nya itu. Kalau dari gambar, ya tadi kan sudah kita lihat kembali ya, dari gambar C-nya seperti yang saya sudah sampaikan adalah dia positif, maka C-nya itu adalah lebih dari 0. Nah, maka di sini C-nya itu lebih dari 0. Jadi nilai C-nya adalah lebih dari 0 ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang nilai diskriminan. Kalau kita melihat dari nilai diskriminan yang dipengaruhi oleh titik potong daripada sumbu X. Sekarang kalau kita melihat grafik anak-anak, nah grafiknya kan dia menyinggung ya, dia tidak memotong, dia tidak melewati seperti itu ya, dia menyinggung di satu titik di sumbu X, maka ini sudah pasti D-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau dia lebih dari 0, maka sumbu X-nya memotong di 2 titik, kan dia tidak memotong di 2 titik. Kemudian D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung di 1 titik. Nah, yang tadi itu. Kalau dia tidak memotong sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Kalau dari gambar, ya dia kan pasti D-nya sama dengan 0 ya. Maka D-nya sama dengan 0. Oke. Ya, jadi sederhana saja ya anak-anak. Jadi seperti itu nanti kalian menganalisa dari sebuah grafik. Oke, semoga dipahami.